Om Swastiastu. Assalamualaikum, salam sejahtera dan nama budaya untuk kita semua. Kita Pancasila, kita Indonesia. Salam NKRI dan salam damai. Hai, selamat datang kembali di Ekspedisi Alam Lain. Masih bersama saya Yogi dan saya Gus Robin aja, Gus Robin New Mind, Gus Robin New Generation, and New Hope. Tumben nih di depan. Ya, banyak dulu. Nanti di belakang tambahan lagi. Enggak. Oh, enggak. Sama kayak kemarin. Di episode kali ini, video kali ini kita akan membahas tentang Joseph Paul Zhang. Ya. Yang dimana beberapa waktu lalu ini sempat viral tentang videonya, dimana di videonya tersebut ada mengatakan sepatah dua patah kata yang menyinggung agama lain. Nah, di episode kali ini kita akan membahas apanya nih, Gus Robin? Dia kan agama Kristen. Ya. Nah, seorang pendeta, Joseph Paul Zhang. Dia seperti menista dan menghina, seperti sedikit menghina agama Islam. Tuh, dalam videonya seperti itulah kira-kira. Gus Robin ini ada pesan untuknya. Ya, ada pesan untuk Joseph Paul Zhang dan penista agama lainnya. Ya, bukan hanya saat ini ya, bukan hanya untuk ini khususnya gitu. Ya. Tapi untuk yang lain juga agar tidak terjadi hal yang seperti ini lagi gitu. Karena ini kan memang seperti menghujat agama lain ataupun menghina agama lain, itu kan nggak boleh ya. Semakin itu hari semakin banyak saja orang melakukan itu. Ya, itu kan sudah satu hal yang sangat menghina itu bukan suatu hal yang baik, saya pikir. Apalagi agama yang dihina. Masalahnya kita sama-sama manusia. Yang membedakan kita itu agama, tempat tinggal, bentuk fisik, rezeki, dan sifat. Ya, masih banyak lagi sih sebenarnya bedanya apa. Tapi yang namanya manusia ya tetap saja manusia. Sama ciptaan Tuhan. Sama ciptaan Tuhan. Lalu sisi gaibnya apakah ada hubungannya maksudnya dengan hal ini? Sebenarnya cuma di dunia ini manusia membicarakan agama secara berlebihan. Di akhirat, di alam sana, agama itu masing-masing seperti pemerintahan, punya pemerintahan masing-masing. Mereka tidak saling menghujat. Mereka mengatur agamanya masing-masing. Itu tidak ada perang agama di sana, tidak ada seperti itu. Tidak seperti ini saling dengan tetangga beragama lain saling hujat, saling menghujat, tidak seperti itu di sana. Kalau di sana apakah saling berdampingan gitu? Kalau alamnya, ya. Iya, alamnya saling berdampingan. Ada batas-batasannya. Ada penyekat-penyekatnya. Apakah bisa antara satu orang ini ke tempat ini bisa? Bisa jika ada masalah tentang agama. Biasanya orang yang bermasalah adalah orang yang pindah agama. Oh, ada urusan administrasi gitu ya? Administrasi seperti itu. Oh, tapi kalau tidak ada urusan seperti itu, ya tidak. Kalau misalkan berkunjung gitu, enggak juga, enggak bisa. Bisa jika memang ada urusan. Jika tidak ada urusannya tidak diperbolehkan. Oh, seperti ada urusan penting baru. Karena mereka punya pekerjaan yang memang padat di sana. Ya, miliaran orang diurus. Kalau orangnya sendiri, roh-rohnya gitu. Roh-roh yang berbeda. Kalau mereka pindah tempat itu biasanya harus ada masing-masing petugas dari masing-masing agama. Ya, sama juga berarti ya. Anggap negara A, B, C, D, agama A, B, C, D. Itu. Anggapnya aja ada paspor untuk ke sana gitu ya. Ya harus ada pengantarnya ya. Ada pengantarnya. Oh, oke. Biasanya kalau ada hal yang selain urusan dua agama gitu misalkan. Pindah agama itu biasanya urusannya apa aja? Penista agama. Jika memang itu harus dipermasalahkan, jika tidak ya tidak. Memang ada yang melakukan hal tersebut. Ya. Mungkin di akhir-akhir zaman ini ya. Ya, ini kan kita sama seperti saya mengatakan menginjak akhir zaman. Di akhir zaman ini, saya jelaskan sedikit, di akhir zaman ini manusia banyak yang aneh. Muncul. Banyak ajaran-ajaran sesat yang muncul. Dunia seakan-akan mulai terbalik. Yang benar disalahkan, yang salah dibenarkan. Wanita bersifat seperti laki-laki, laki-laki bersifat seperti wanita. Laki-laki mulai malas, perempuan mulai rajin. Hampir beberapa wanita memperebutkan laki-laki. Cuman tanda-tanda saja sedikit, beberapa tempat lah baru kejadian.
Artinya suatu hari wanita yang akan bertugas seperti pria. Pria yang akan menjadi rumah tangga seperti itu, menjaga rumah tangga. Pria yang melahirkan gitu. Bukan, wanita tetap melahirkan, tapi yang mengurus rumah tangga itu pria. Kebalik jadinya ya. Iya, suatu hari, tapi sudah lama sekali itu. Nah, makanya jangan dipikirkan hal itu ya. Ya seperti tanda-tanda itu yang tadi disebutkan, dunia sudah berbalik dari yang salah menjadi benar dan benar disalahkan. Gitu. Itu seperti rasanya ini semua agama pun menyebutkan hal ini di akhir zamannya ya, di tulisan ataupun sebuah ilustrasi. Ini bukan hoa ini nyata ini. Sudah kita lihatlah tanda-tandanya ya. Itu dari sisi gaib, dari sedikit tadi ya. Lalu apakah pesannya sendiri, Gus Robin? Begini, sebelum saya memberikan pesan, orang yang menista agama rata-rata adalah orang yang merasa sakit hati atau sakit hati terlalu tinggi, hyper broken heart. Nice. Hyper broken heart ya. Bukan broken heart. Hyper ya. Nah, enggak apa-apa lah saya bahasa Inggris dikit-dikit ya. Oh, itu bahasa Inggris? Ya. Itu biasanya penyebabnya. Rasa sakit hati yang berlebihan atau sangat tinggi. Overdosis sakit hatinya gitu. Oh, sampai overdosis ya? Menyebabkan gitu. Kemarin juga ada sih yang gitu, ibu desa itu sih. Oh ya. Nah, untuk agama Hindu. Nah, untuk agama Hindu di Bali, saya pesankan, ikhlaskanlah itu. Kita tidak butuh membalasnya, namun suatu hari ada yang akan membalasnya. Ya. Itu mentah-mentah lagi menjelekkan suatu pulau, menjelekkan suatu agama. Intinya ya kita janganlah berbuat kekerasan gitu ataupun membalas gitu. Karena nanti kan ada yang lebih adil untuk membalasnya gitu. Begini ya, untuk Joseph Paul Sang. Pada dasarnya, semua agama mempunyai aturan agamanya sendiri. Pada dasarnya, semua agama punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Pada dasarnya, agama itu bagaikan manusia yang tercipta ada kelebihan dan kekurangannya. Agama adalah catatan masa lalu. Intinya seperti tadi, semua agama itu punya kelebihan, punya kekurangan. Kita tidak bisa menjudge satu agama dengan keburukan masing-masingnya. Semua agama punya kelebihan, keburukan. Begini, mungkin saja agama itu tercipta dulu ya. Agama itu tercipta dulu dari kondisi mereka pada zaman itu. Jadi masing-masing agama kan kondisinya berbeda-beda. Agama A kondisinya di saat itu ada peperangan, angkara murka. Agama B mungkin harus menggunakan pertobatan atau kasih sayang. Nah, agama C menggunakan kasih sayang dan yang tinggi gitu. Mungkin agama D menggunakan kekerasan agar bertobat. Jadi kekerasan untuk bertobat juga tidak disalahkan. Tugas agama masing-masing berbeda-beda. Dan agama tercipta di masa yang berbeda-beda dan dengan kondisi yang beda-beda. Jadi jangan menjudge satu agama dengan keburukan yang berlebihan lah. Gitu. Semua agama punya kelebihan juga intinya. Pada dasarnya saya ngerti perasaan Joseph Paul Sang ini. Mungkin merasa tidak adil di dunia ini. Mungkin karena merasa tidak adil di mana-mana ya. Dari zaman dulu sampai sekarang, mayoritas selalu menang melawan minoritas. Mereka punya aturan sendiri mayoritas karena mereka jumlahnya lebih banyak. Kita harus mau tidak mau mengikuti aturan dari mayoritas tersebut. Ya semasih tidak melakukan tindak kekerasan tidak apa-apa lah. Ini untuk pesan juga untuk semua penista agama lainnya. Setiap agama punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jangan jadikan patokan di kehidupan ini. Tuh, kita harus bisa saling mengasihi gitu. Kalian kan tahu pelajaran kasih sayang itu. Biarkan Tuhan yang mengadili itu. Manusia tidak akan punya keadilan untuk manusia. Intinya manusia tidak bisa mengadili manusia secara sempurna. Keadilan itu hanya dimiliki oleh Tuhan. Dan keadilan itu hanya di akhirat kita punya. Semasih kita jadi manusia, kita menghujat agama lain, kita belum tentu benar. Ya namanya juga menghujat. Menghujat ya. Suatu hari di akhirat kebenaran itu baru Anda akan dapatkan. Sebenarnya apa kebenaran itu? Hanya di akhirat yang ada. Ya, kalau cari di
Di dunia kan nggak mungkin ada. Nggak mungkin keadilan itu sempurna. Ada keadilan, ada kebenaran, ada, tapi tidak sempurna. Tidak akan pernah sempurna sampai kiamat pun. Ya. Jadi kalau kita ingin mengadili suatu agama, mengadili suatu orang, tidak akan bisa secara sempurna. Ya. Hanya di akhirat kita dapatkan. Jadi Ya. biarkanlah Tuhan yang mengadili itu. Kalau dari gaib nih, kita kembalikan ke gaib ya. Ada lagi pesan mungkin? Tidak ada. Yang jelas kita harus hidup rukun, harmonis, saling kasih sayang, saling mencintai, saling toleransi sesama agama, dan romantis sesama agama ya. Gitu. Seperti yang dianut Gus Robin ya, romantis man. Romantic man. Romantic man. Itu apa artinya? Ada penjelasannya yang lebih bersifat romantis gitu. Orang bersifat romantis. itu aja penjelasannya, nggak ada penjelasan yang lebih panjang lagi. Mungkin bisa dijelaskan sebanyak 237 paragraf mungkin. Terlalu banyak. Oke, kita kembalikan ke gaib ya. Kalau orang yang menista agama begitu, kalau Gus Robin lihat di akhiratnya seperti apa? Nanti kan diadili di sana. Diadili begitu. Ya, saya tidak bisa mengatakan dia dapat hukuman atau tidak, nanti diadili di sana. Ya. Jika dia benar, dia tidak dihukum. Jika dia salah, ya namanya penista agama kan nggak mungkin benar rasanya. Rata-rata sih gitu. Berarti ada yang, tapi pernah ada yang benar katanya. Karena memang mereka zaman dahulu pernah memang ada yang dianiaya dan benar-benar disiksa sampai luar biasa, hingga dia menista agama, ngomong kasar-kasar tentang agama ini. Akhirnya di akhirat dibebaskan dia karena benar, dan si penyiksa itulah yang dihukum. Jadi sifatnya begini. Tergantung kondisi. Tergantung kondisi ya. Tergantung kondisi. Dulu orang ini disiksa, terus dia banyak mengucapkan menista agama tersebut, yang menyiksa gitu. Yang menghina, menghujat seperti itu. Oke. Mungkin dia kondisinya benar, tergantung kondisi sih. Sekarang kalau yang salah biasanya ada pengadilan agama di sana. Pengadilan agama. Ya, pengadilan agama. Pengadilan agama itu mencakup satu pengadilan besar yang tidak memihak agama apapun, 4 agama lainnya. Jika yang berurusan cuma 2, ya cuma 2 datang, agama A dan agama B. Jika berurusan dengan semua agama, mungkin kan di alam semesta ini sebenarnya ada mungkin 9 agama ya. Selain manusia kan ada juga makhluk gaib. Ada makhluk gaib yang punya agama juga gitu. Jadi 9 agama itu 1 orang di dalamnya besar. Jadi kalau yang berurusan 2 agama, ya 2 agama ada yang datang. Kalau berurusan semua agama yang datang. Jadi pengadilan agama ada di sana. Sama seperti di sini. Cuma 1 yang tidak beragama apapun sebagai ketuanya. Hakim tinggi lah, hakim besar. Ya, karena harus adil ya. Kalau ada orang nih tidak beragama lalu menghujat gitu. Kalau orang tidak beragama, begini, orang tidak beragama itu tidak ada surga dan neraka. Ateisme lah. Ateisme itu istilahnya ya. Orang ateisme itu di dimensi lain dia. Siksaannya itu beda. Kalau saya bilang tidak ada surga dan nerakanya, karena surga dan nerakanya ini lebih nista dibanding surga dan neraka kita. Lebih nista. Surganya nista ini maksudnya lebih. Surganya mereka hampir mirip seperti dunia ini. Tidak ada kelebihannya. Kalau surga yang beragama itu kan ada bunga, ada cahaya, makhluknya berwarna-warni gitu. Indah. Lebih indah ya gitu. Lebih indah ya. Lebih indah. Artinya kurang lah gitu ya. Kurang dari apa yang kita bayangkan lah ya, bahwa surganya yang seharusnya itu ini gitu. Lalu kalau dia menghujat agama lain, dia dipanggil juga. Dipanggil gitu ke sana. Oh ya, karena petingginya tidak ini ya, adil ya, tidak punya sisi manapun ya. Harus dipanggil gitu. Kalau misalkan bersalah, berarti kan dia di nerakanya dia ya. Kalau lebih nista, berarti lebih kejam dari nerakanya ya. Waduh, intinya itu kan pilihan masing-masing ya. Silahkan saja gitu kan. Kita nggak bermaksud untuk memaksa Anda gitu. Silahkan saja. Semua orang punya hak. Punya hak ya. Dia bisa menentukan haknya sendiri. Intinya seperti ini. Orang yang beragama itu dianggap sebagai anak kandung dari Tuhan. Dianak kandungkan oleh Tuhan. Sedangkan orang yang tidak beragama dianak tirikan oleh Tuhan. Kita kan tahu anak tiri dan anak kandung. Dan lebihnya di sana. Mungkin ada hal yang lain lagi gitu.
pesan yang penting juga untuk Joseph Paul Sang ya, bisa ikhlas, bisa melakukan ajaran kasih sayang seperti agamanya yang dianut, karena mempunyai ajaran kasih sayang harus diterapkan itu nanti kasihan gitu kita melanggar ajaran agama sendiri, karena saya tahu dalam ajaran agama mengajarkan tentang rasa kasih sayang. Jika kita ditampar di kanan maka kita berikan pipi kiri, itu kasih sayang namanya. Jangan membalas keburukan orang dengan keburukan seperti itu. Bisa ikhlas gitu. Kita harus menuruti ajaran agama sendiri, jangan melanggar ajaran sendiri. Ngerti sih rasa sakit hati itu memang setiap orang pun punya di dunia ini. Saya pun punya. Namun jika berlarut-larut kita dendam dengan seseorang atau dendam dengan suatu kelompok, kita tidak akan pernah menemukan kebahagiaan kita. Seakan kita bahagia tapi rasa menderita dalam hati. Buktikan sendiri. Orang yang penuh dengan kebencian itu sebenarnya mereka itu memendam merasa kurang bahagia dalam hatinya. Ya, seperti ada rasa yang menjanggal jadinya ya, walaupun bahagia gitu ya. Ya, memang boleh marah sekali, 2 kali, 3 kali itu wajar katanya. Manusia punya kemarahan wajar. Namun kalau berlarut-larut itu namanya bukan kemarahan, tapi benci, namanya kebencian. Benci, dendam ya. Rasa benci ini dilarang dalam agama. Kebencian berlarut-larut juga adalah sebuah dosa. Sekali 2 kali kita berbuat dosa boleh saja, tapi jangan berkali-kali. Saya kagum dengan gini ajarannya yang menggunakan kasih sayang, kan sia-sia jadinya gitu. Kita terapkan harus itu aja sih. Semua intinya semua yang punya kelebihan dan kekurangan masing-masing gitu. Semua agama itu juga seperti itu. Sekian aja episode kali ini, video kali ini tentang Joseph Paul Sang dan penistaan agama ya. Penista agama lainnya juga harus dengar video ini gitu, agar tidak terlalu bagaimanalah di dunia berlebihan. Gitu ya. Kebencian juga sebuah dosa loh. Intinya kalau kita memendam benci, memendam rasa dendam itu kan suatu hal yang tidak baik, hal yang negatif itu. Intinya seperti saya pernah katakan, manusia yang tidak bisa melepaskan masa lalu buruknya, dia tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaannya di dunia dan akhirat. Tolong camkan itu. Ini berlaku untuk semua agama di dunia ini, berlaku untuk semua manusia, bukan agama saja, semua manusia di dunia ini. Seseorang yang tidak bisa melupakan masa lalu buruknya, dia tak akan pernah mendapatkan masa depan yang bahagia di dunia dan akhirat. Buktikan sendirilah. Maka kita harus lepaskan masa lalu buruk tersebut. Lepaskan semuanya. Yang benci ya udahlah gitu. Yang dendam ya biarlah yang berlalu gitu ya. Biarlah berlalu. Agar enggak menjadi rasa yang terpendam, dendam, negatif gitu, rasanya kan hasilnya negatif juga nanti. Rasanya ada ya sesuatu yang janggal gitu ya, biarlah gitu, lupakanlah. Jangan lupa di share, subscribe, like, dan ditonton video-video kita yang lainnya. Silahkan komen di bawah dan terus tonton video-video kami, karena kami akan mengajarkan sesuatu yang bermanfaat, damai, indah, romantis, penuh kasih sayang, isi romantis. Silahkan kunjungi media sosial kita dan jangan lupa untuk menghidupkan loncengnya agar ketika kita mengupload video baru ada notifikasinya. Kami pamit undur diri, saya Yogi. Saya Gus Robin New Mind, Gus Robin New Hope, Gus Robin Fanatic Lovers, dan Tabib Gus Robin ya. Cukup 4 aja cukup. Sampai jumpa di video selanjutnya. Pramusanti. Om Santi 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 Om. See ya.